Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Tetap berprogres dan maju. Pada video kali ini, saya akan memaparkan dan berbagi tentang dua konsep pendekatan filsafat pendidikan. Semoga bermanfaat dan menjadi hasanah keilmuan bagi Bapak Ibu sebagai pendidik generasi penerus bangsa dan pembentuk kebudayaan masa depan. Manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai potensi bawaan. Dari sudut pandang potensi yang dimiliki oleh manusia itulah, manusia kemudian dinamakan dengan banyak sekali sebutan. Dilihat dari potensi intelektualnya, manusia disebut Homo intellectus. Manusia juga disebut Homo faber, karena manusia memiliki kemampuan untuk membuat beragam barang atau peralatan. Kemudian manusia pun disebut sebagai Homo sapiens, karena manusia adalah makhluk bermasyarakat. Di lain pihak, manusia juga memiliki kemampuan merasai, mengerti, membeda-bedakan, kearifan, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Atas dasar adanya kemampuan tersebut, manusia disebut Homo sapiens. Filsafat pendidikan, seperti dikemukakan Imam Bernadib, disusun atas dua pendekatan. Pendekatan pertama bahwa filsafat pendidikan diartikan sebagai aliran yang didasarkan pada pandangan filosofis tokoh-tokoh tertentu. Sedangkan pandangan kedua adalah usaha untuk menemukan jawaban dari pendidikan beserta problema-problema yang ada yang memerlukan tinjauan filosofis. Dari pendekatan pertama tadi terkait dengan kualitas potensi manusia, terdapat 3 aliran filsafat. Yang pertama adalah aliran naturalisme, yang menyatakan bahwa manusia memiliki potensi bawaan atau nature yang dapat berkembang secara alami tanpa memerlukan bimbingan dari luar atau dari lingkungan. Secara alami manusia akan bertambah dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tokoh aliran ini adalah Jean-Jacques Rousseau. Yang kedua adalah aliran empirisme. Menurut aliran ini, manusia bertumbuh dan berkembang atas bantuan atau karena adanya intervensi lingkungan. Tanpa adanya pengaruh luar, manusia tidak akan mampu berkembang. Manusia dianggap sebagai makhluk fasib dan tanpa potensi bawaan. Manusia sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana lingkungan memengaruhi. Jika lingkungan baik, manusia akan menjadi baik. Sebaliknya, jika lingkungan buruk, manusia akan menjadi buruk pula. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Ketiga adalah aliran konvergensi, yang memiliki pandangan gabungan antara naturalisme dan empirisme. Menurut aliran ini, manusia secara kodrati memang telah dianugerahi potensi yang disebut bakat. Namun selanjutnya, agar potensi itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, perlu adanya pengaruh dari luar berupa tuntunan dan bimbingan melalui pendidikan. Bakat hanyalah kemampuan atau potensi dasar, layaknya bakal pada tumbuh-tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya sangat tergantung dari pemeliharaan atau pengaruh lingkungan. Tokoh aliran ini adalah John Locke. Ketiga aliran tersebut kemudian menjadi dasar pemikiran tentang manusia
dalam kaitan dengan problema pendidikan. Selanjutnya, pendekatan kedua adalah filsafat pendidikan dilihat dari sudut pandang sistem pendidikan. Berdasarkan pendekatan ini, filsafat pendidikan merupakan usaha untuk menemukan jawaban tentang pendidikan dan problema-problema yang ada yang memerlukan tinjauan filosofis. Dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi individu. Sebaliknya, dari sudut pandang kemasyarakatan, pendidikan adalah sebagai pewarisan nilai-nilai budaya. Dalam pandangan ini, pendidikan mengemban dua tugas utama, yaitu peningkatan potensi individu dan pelestarian nilai-nilai budaya. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya pada hakikatnya adalah pencipta budaya itu sendiri. Budaya itu kemudian meningkat sejalan dengan peningkatan potensi manusia pencipta budaya itu. Demikian pemaparan saya tentang pendekatan filsafat pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Salam pembelajar sepanjang hayat, tetap berprogres dan maju. Wassalam.